Teman-teman aktivis, para pemuda, para ayah bunda, para guru-guru yang mulia, para pemikir dan para praktisi, para ustadz dan para santri. Kita semua bersaksi bahwa peradaban manusia berada pada gelombang krisis terburuk yang pernah dalam sejarah dan semakin buruk sampai hari ini. Namun krisis itu terus berlanjut dan semakin buruk. Sampai kapan ini terus berlangsung? Sejak industrialisasi dan kolonialisasi, kualitas manusia dan bumi terus menurun. Walau nampak semakin canggih dari sisi teknologi dan sarana hidup, namun sesungguhnya kehidupan kita semakin terasing dari fitrah dan tentu saja rapuh penuh keresahan. Lihatlah krisis agama dan pemikiran, ketergantungan pada pemikiran barat yang sekuler. Agama cuma sekedar tontonan dan siraman rohani, bukan petunjuk hidup. Lihatlah krisis alam, ketergantungan pada hasil eksploitasi alam besar-besaran, termasuk energi fosil yang terus digali dan merusak alam. Lihatlah krisis zaman, ketergantungan pada teknologi global. Lihatlah krisis kemanusiaan, ketergantungan pada sistem kesejahteraan sosial dan rapuhnya keberlanjutan hidup. Pengangguran di mana-mana, tingkat kesejahteraan yang terus menurun. Krisis pendidikan, lihatlah krisis pendidikan, ketergantungan pada sistem persekolahan dan banyaknya anak-anak gagal didik pada hari ini. Para ayah bunda meninggalkan perannya, meninggalkan rumahnya hanya untuk menitipkan anak-anaknya. Lihatlah krisis kepemimpinan, ketergantungan pada belas kasihan penguasa atau mendewakan penguasa atau menjadikan kita para pengemis sumbangan dan belas kasih para penguasa. Lihatlah krisis kesehatan, ketergantungan pada obat dan pola makan yang buruk. Lihatlah krisis pangan, ketergantungan pada pangan yang diproduksi massal dengan zat kimia dan junk food. Lihatlah krisis ekonomi, ketergantungan pada subsidi, lapangan kerja dan bantuan negara, mudahnya berhutang dan seterusnya. Lihatlah krisis pernikahan, perceraian mencapai angka terburuk yang pernah dalam sejarah di Indonesia. Tidak kurang dari 40 keluarga bercerai per jam, dan seterusnya. Mari, kita semua bersaksi bahwa kita telah berusaha dan berjuang mengatasi berbagai krisis dengan berbagai potensi, kemampuan, sumber daya yang kita miliki. Ada yang bergerak dalam gerakan agama, berupa penyadaran agama, pengajian, memampukan masjid, dan sebagainya. Ada yang bergerak dalam gerakan pemikiran dan intelektual. Ada yang bergerak dalam gerakan sosial, baik karitatif maupun pemberdayaan. Ada yang bergerak dalam pendidikan keluarga, seperti parenting, family life coaching, dan seterusnya. Ada yang bergerak dalam pendidikan formal dan non-formal, seperti membangun sekolah, pesantren, dan seterusnya. Ada yang bergerak dalam ekologi, seperti kampanye hijau, permaculture, energi terbarukan, dan seterusnya. Namun, nampak itu semua masih sektor dan parsial. Keburukan masih terus berlanjut. Kita mungkin melupakan sebuah syarat kemenangan, bahwa perubahan yang Allah ridhoi akan tercapai hanya apabila kita berpegang teguh kepada tali agama Allah dengan berjamaah. Wa'tasimu billahi jami'an wa la tafarraqu. Tidak bisa sektoral dan individual, hanya apabila kita bergerak bersama dalam saf-saf yang kokoh, rapi, dan teratur. Jika kita tak mau berkolaborasi dan memadukan gerakan kita, menurunkan ego serendahnya untuk mau dengan rendah hati berkolaborasi dan bergerak bersama, maka sampai kapanpun peradaban mulia tidak akan pernah dapat kita tegakkan untuk kemuliaan masa depan generasi anak-anak dan keturunan kita. Pandemik ini bisa saja akan terus berlangsung berkepanjangan. Ini merupakan teguran keras dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini seharusnya menjadi momen untuk membuat kita segera bertaubat dan kembali kepada fitrah kita, kembali kepada kitabullah, baik fitrah beragama, fitrah manusia, fitrah kehidupan, fitrah alam, tentunya secara bersama-sama. Membangun peradaban tentunya bukanlah pekerjaan seseorang atau segolongan, namun pekerjaan kolektif bersama-sama dalam gerakan yang komprehensif dan terpadu. Mari teman-teman sekalian, kita putus siklus kezaliman ini. Anak dan keturunan kita tidak boleh lagi mengalami krisis peradaban. Anak dan keturunan kita harus menghuni peradaban yang mulia, yang berdaulat dan tidak tergantung kepada peradaban lain. Mari kita bergerak bersama. Saudaraku, umat Islam hari ini bagai mutiara dan berlian yang terserak, indah dan mulia, namun masing-masing tanpa makna. Fitrah World Movement berikhtiar untuk menyediakan kerangka mahkota agar mutiara dan intan itu bisa dijalin dirajut dalam kerangka mahkota itu, sehingga kelak menjadilah mahkota yang indah, agung, dan mulia untuk dipersembahkan kepada umat akhir zaman ini. Sebuah perjuangan besar selalu dimulai dari langkah kecil, namun kami yakin apabila benihnya baik dan benar, maka ia seperti atom, maka kelak akan dahsyat ledakannya.
Langkah kecil ini adalah Islamic Worldview Summit tahun 2020, menghadirkan para tokoh pakar praktisi dalam 3 gerakan di Indonesia dan juga di Malaysia, yaitu tokoh dan pakar dalam gerakan pemikiran Islam, tokoh dan pakar serta praktisi dalam gerakan keluarga dan gerakan sosial, tokoh dan pakar serta praktisi dalam gerakan ekologi dan lingkungan hidup. Para tokoh, praktisi, pakar akan membuka wawasan kita untuk menyadari bahwa kebangkitan peradaban atau model kebangkitan umat harus gerakan yang komprehensif, integratif, juga kolaboratif, dan harus wujud demi gerakan peradaban yang berkelanjutan. Bagi teman-teman yang ingin kembali kepada fitrahnya, bagi teman-teman yang ingin mengokohkan keyakinannya, bagi teman-teman yang ingin berdaulat dalam mewujudkan misi keluarganya, juga misi komunitasnya secara bersama, bagi teman-teman yang akan hijrah dan ingin menyiapkan mahjar, tempat hijrah yang baik bagi anak dan keturunannya, suatu mahjar yang berdaulat dalam pendidikan, pangan, energi, sosial, kesehatan, ekonomi, dan seterusnya. Silakan bergerak bersama Fitrah World Movement. Awali langkah dan keyakinan Anda dengan mengikuti Fitrah World Summit 2020. Al-Haqqu min Rabbikum, jazakumullahu khairan jaza. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.